Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pradata Adi Samudro. Saya merupakan mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Semarang, NIM 31010220049. Pada video uji kinerja kali ini saya mengambil materi masa Orde Baru dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi yang menghasilkan produk mind map dengan mengintegrasikan media Canva. Demikian perkenalan saya. Berikut video mungkin saya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama masing-masing, silakan untuk salah satu bisa memimpinnya. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Juga bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, kalau sehat semuanya, saya akan presensi dulu di kelas 12 IPS 1 ya. Sekarang tanggal berapa? 3 November. Oke, Aditya hadir. Alfonda, Tanya. Alvin, Angelika, Ardian, Arya Yoga, hadir. Aurelia, hadir. Yunan, Fahmi. Dalam pertemuan kali ini itu ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yakni kompetensinya adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, nanti indikatornya adalah mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru, kemudian menjelaskan hasil identifikasi tersebut, kemudian menganalisis, kemudian ada menyebutkan tokoh-tokoh penting. Nah, nanti kalian juga akan mencari tentang politik dan ekonomi masa Orde Baru. Di dalamnya juga ada tokoh-tokoh penting di situ. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya adalah melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, penelitian sederhana ini kan ada tahapan penelitian sejarah yang namanya heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Saya berharap pada pertemuan kali ini itu ada tujuan yang kita capai. Nah, tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa Orde Baru. Kemudian peserta didik mampu menganalisis, kemudian mampu membuat hasil analisis. Berarti ini tahapan menarik kesimpulan atau interpretasi. Kemudian menyajikan dalam bentuk mind map. Yang terakhir adalah mengevaluasi perkembangan politik ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, ini apa? Motivasi. Nah, dalam motivasi itu ada yang namanya ide, support, saling membantu, performance dari diri sendiri, kemudian sukses, kemudian attitude sampai ke tujuan atau goals. Itu yang harus kalian punya ketika kalian nanti sudah berada di dunia kerja. Kalian harus punya ide, kalian harus saling support,
tidak menjatuhkan satu sama lain. Itu gak boleh, harus saling support. Apalagi nanti kalau kalian itu kerjanya kerja tim. Nah, gambar apa ini? Gambar tentang super semar. Nah, ini berhubungan dengan materi kemarin. Materi yang saya ajarkan kemarin, yaitu politik demokrasi terpimpin. Nah, politik demokrasi terpimpin nanti diakhiri ada suatu peristiwa yang besar di Indonesia. Namanya gerakan Iya, gerakan 30 September. Nah, ini gambar apa ini? Truk ya. Oke. Di belakang truk ya, biasanya itu ada gambar-gambar kan? Sama quote-quote kan? Nah, di sini saya ngambil gambar siapa ini? Oh iya, gambar Pak Harto kan? Nah, gambar Pak Harto dengan lambaian tangannya, wis. Tapi di bawahnya ada tulisan piye kabare, enak zamanku toh. Oke, coba saya minta dari kalian itu bisa mengomentari tentang gambar ini. Yuk, siapa? Oke, silakan Mas Raka. Slogan tersebut mempunyai makna bahwa pada zaman Soeharto, zaman Orde Baru, rasa lebih enak ketimbang zaman sekarang. Kalau Orde Baru harga sembako murah dan tingkat premanisme menurun tajam berkat kehadiran peninggalan misterius atau biasa dikenal dengan sebutan ventus. Pada ininya, pesan tersebut merupakan simbol soal kondisi yang nyaman dan aman di masa lalu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kemudian untuk selanjutnya ini akan saya putarkan sebuah lagu. Coba kalian nanti di komen ya. Lagu di bawah kan? Oke, coba siapa yang mau berkomentar tentang lagu ini? Oke, silakan. Pada masa baru lahirnya anak Iwan Fals, Pak. Oke. Jadi kenaikan BBM yang melambung tinggi sama seperti zaman sekarang. Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Yuk, selanjutnya. Ya, silakan. Lagu tersebut menceritakan tentang kelahiran putra Iwan Fals yang bertepatan pada tahun baru dan kebetulan terjadi kenaikan harga BBM. Dan lagu tersebut menceritakan kegelisahan Iwan Fals. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, dari lagu ini Iwan Fals itu kalau menurut saya lagu yang baik itu lagu yang berasal dari hati. Ya, bukan dibuat-buat. Ya kan? Makanya kalau saya mengamati lagu-lagu yang ada di Indonesia ini, kalau lagu itu dibuat dari hati, itu pasti booming. Tapi kalau lagu dibuat-buat, itu susah sekali naik daun. Itu biasanya seperti itu ya. Oke. Nah, begitu juga dengan lagu ini. Ini benar. Tadi Iwan Fals itu ketika itu melahirkan istrinya ya, istrinya itu melahirkan anak. Nah, diberi nama Galang Rambu Nari. Kemudian pada waktu itu bertepatan dengan apa? Kebijakan ada kenaikan harga BBM.
Sekarang kita bersama-sama mencari tentang kebijakan pada waktu Orde Baru. Nah, kebijakan pada waktu Orde Baru nanti kalian cari di sumber-sumber, baik di internet boleh, di LKS boleh, maupun di buku paket. Silahkan nanti kalian cari. Nah, tentunya dikumpulkan dulu sesuai dengan tahapan penelitian sejarah. Dikumpulkan dulu, terus diverifikasi apakah sumbernya itu benar atau tidak, kredibel atau tidak, terus diinterpretasi, ditarik kesimpulan, baru ditulis. Nah, penulisannya itu dalam bentuk mind map. Nah, di sini saya langsung bagi aja kelompoknya. Ada kelompok ekonomi, kemudian politik dalam negeri, kemudian kelompok politik luar negeri, kemudian kelompok kebijakan sosial. Karena ini ada 36, satu kelompoknya 4 sampai 5 orang saja ya. Nah, itu yang nanti menjadi dasar penilaian hubungan cabang utama dengan cabang lainnya. Kemudian desain warna, semakin banyak warna semakin menarik dan semakin tinggi nilainya. Sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah saya bagi depan belakang saja. Silahkan kalian diskusikan materi tentang kebijakan masa Orde Baru. Kemudian kalian juga nanti mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Nanti kalau sudah selesai kita langsung presentasi. Silakan kelompok dari kebijakan ekonomi masa Orde Baru untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka
dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Isi dari trilogi pembangunan sendiri diantaranya yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang terakhir, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat dikarenakan Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, yang dimana kurang lebih sebesar 650% per tahunnya. Ya, salah satu program yang ada pada kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru yaitu adalah Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Nah, Repelita ini dimulai pada bulan April, tepatnya tahun 1969, yaitu pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan cadangan pangan. Nah, Repelita ini sistematikanya akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita pertama itu diajukan pada tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Sasaran utamanya yaitu pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Nah, hasil dari Repelita 1 ini yaitu pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7% dan inflasi menurun 47,8%. Akan tetapi, Repelita 1 ini dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja, yang nantinya timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malari. Lalu ada Repelita 2. Repelita 2 ini diajukan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Repelita 2 ini menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Selanjutnya ada Repelita 3 mulai tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Adapun asas pemerataan ada 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan usaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan memperoleh keadilan. Selanjutnya Repelita keempat pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Selanjutnya Repelita 5 pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 yang menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional fashion ke cara modern farmer. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari 1. Intensifikasi. Intensifikasi yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. 2. Ekstensifikasi yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian dalam kondisi optimal. 3. Diversifikasi yaitu keanekaragaman usaha tani. 4. Rehabilitasi yaitu pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.
kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Dimulai dari rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita 1, sasaran utama adalah pangan, sadang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Repelita 2 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan yang menekankan pada asas pemerataan. Selanjutnya, Repelita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Kemudian ada Repelita 5 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang terakhir, Repelita 6 berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional atau tradisional ke cara modern. A. Intensifikasi yaitu penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. 2. Ekstensifikasi yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil dan yang lebih optimal. Yang ketiga, diversifikasi yaitu keanekaragaman usaha tani. Yang D, atau 4, rehabilitasi yaitu pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian dan sumber kritis. Mungkin sekian dari kelompok ekonomi yang ingin ditanyakan. Saya Alfonda Sila dari Nada, nomor presensi 2, ingin bertanya bagaimana bentuk penerapan revolusi hijau Ya, masa Orde Baru. izin menjawab pertanyaan dari Alfonda. Bentuk penerapan dari revolusi hijau sudah kami sampaikan ya tadi. Ada intensifikasi, terus ada ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Apakah pertanyaan itu sudah cukup menjawab? Ya, sekian. Terima kasih. Izin bertanya, isi dari keanekaragaman usaha tani itu apa? Izin menjawab persoalan tentang usaha tani. Yang pertama, pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul. Yang kedua, pemupukan yang cukup. Yang ketiga, pengairan yang cukup. Yang keempat, pemberantasan hama secara intensif. Yang terakhir, teknik penanaman yang baik. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, dari kebijakan ekonomi tadi sudah ada 3 hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian trilogi pembangunan yang ada di Pelita 3 sama revolusi hijau. Revolusi hijau ini yang nantinya membuat Indonesia itu bisa swasembada beras, bisa kalau keluar apa namanya? Mengekspor beras ke negara. Nah, sekarang waktunya kita untuk melakukan refleksi pembelajaran. Nah, silahkan siapa yang mau melakukan refleksi pembelajaran? Oke, silakan. Dalam pembelajaran materi Orde Baru ini, kita bisa mengetahui tentang masalah Orde Baru dan dapat saya refleksikan bahwa dengan adanya masa Orde Baru saat itu dapat kita jadikan pertimbangan dengan peristiwa yang saat ini tengah terjadi, yaitu kenaikan harga BBM. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan. Ya, jadi dapat direfleksikan juga bahwasanya masa pemerintahan Orde Baru ini kepemimpinannya
dari Soeharto dalam memimpin masa Orde Baru juga tidak dapat relevan dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu sikap sentralistik yang tidak perlu ditiru karena membuat seorang pemimpin nantinya menjadi condong ke otoriter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dalam pembelajaran di hari ini tadi kan sudah ada tujuan. Nah, tujuannya tadi kan sudah tercapai. Kalian harus menganalisis. Sudah menganalisis semua? Sudah. Kemudian sudah mempresentasikan semua? Sudah. Nah, sekarang kita ambil apa yang baik dan apa yang buruk dari kebijakan masa Orde Baru atau kebijakan masa Soeharto. Nah, contohnya ada kebijakan mengenai apa tadi sentralistik. Nah, kalau sentralistik itu baik atau tidak? Tidak baik. Oleh karena itu tolong ditinggalkan. Jangan nanti kalau kalian jadi pemimpin, ya mau kan jadi pemimpin? Mau kan? Ya, nanti kalau jadi pemimpin tolong jangan yang sentralistik karena sentralistik nanti jadi otoriter. Itu. Kemudian kebijakan tentang ekonomi bahwa harga bahan pokok itu murah, bagus, itu perlu dilanjutkan. Sampai sekarang pun bahan pokok kan terbilang cukup mahal ya. Nah, kalian nanti kalau jadi pemimpin tolong bahan-bahan pokok itu harganya itu dibuat murah supaya semua orang itu bisa membeli. Itu. Kemudian dari segi keamanan. Nah, keamanan tadi ada kebijakan Petrus, ya kan? Nah, kebijakan Petrus. Nah, Petrus itu baik atau tidak? Tidak baik. Kenapa? Melanggar hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu kebijakan Petrus itu jangan. Nah, kalian mencari cara bagaimana agar Indonesia ini tetap aman. Pencuri itu tidak ada, perampok itu tidak ada, semua itu bisa berjalan dengan baik. Ya, ibaratkan kalau sekarang ini menaruh motor di luar rumah itu tidak ada yang mencuri. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang harus kalian pikirkan untuk ke depannya. Terus di bidang luar negeri kita harus bersahabat dengan negara manapun, termasuk negara yang tetangga kita yaitu Malaysia. Tindakan Soeharto pada waktu itu dengan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia itu sangatlah bagus. Kemudian Soeharto juga masuk ke dalam PBB kembali. Ingat, Indonesia itu pernah masuk tapi pernah juga keluar. Nah, dan sekarang itu masuk kembali. Kok sekarang? Pada waktu Orde Baru. Ini tindakan ini sangat baik. Nah, ada banyak hal yang bisa didapatkan dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, itu kebijakan-kebijakan yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa bisa diterapkan di masa yang akan datang, tapi ada juga kebijakan yang tidak boleh diterapkan di masa yang akan datang. Itulah kebijakan di masa Orde Baru. Oke, untuk selanjutnya di sini ada link evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Nanti evaluasinya saya kirim ke grup ya. Nah, setelah ini langsung kalian kerjakan. Setelah dikerjakan nanti akan saya lihat hasilnya bagaimana. Nah, itu menentukan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Oke, terus selanjutnya adalah di pertemuan yang akan datang kita sekarang kan sudah membahas kebijakan-kebijakan. Nah, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai peristiwa yang mengakhiri masa Orde Baru. Ada yang sudah tahu peristiwa apa yang mengakhiri masa Orde Baru? Oke, reformasi. Nah, kalian kalau lihat di YouTube maupun di TV itu sering diputar ada mahasiswa itu melakukan demonstrasi sampai naik ke atap gedung DPR. Nah, sampai naik itu. Nah, karena naik itu kemudian membuat Soeharto akhirnya luluh, akhirnya mengundurkan diri menjadi presiden. Terus wakil presidennya siapa? Nah, itu yang kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mulai dari proses kok bisa mahasiswa demo itu kenapa? Apa tuntutan mahasiswa ketika demo itu? Kemudian kenapa kok mereka jadi naik ke
atas gedung, padahal awalnya tidak naik. Itu kenapa? Nah, itu kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Oke, itu saja. Kemudian silakan untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Silakan untuk dipimpin berdoa. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, para Pak Guru bisa. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak. See you. Terima kasih juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.